Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Anda selalu dalam karunia, cinta, rahmat, berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup Anda penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keajaiban, dan penuh dengan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi tentang goa keajaiban. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang ajaib, ya, dan memang mengajaknya kepada keajaiban, ya. Jadi keajaiban ini bukan hanya diberikan kepada para nabi, ya. Kalau untuk para nabi ini disebut sebagai mukjizat, dan sudah banyak sekali dikenal dengan mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul. Kemudian keajaiban yang berikutnya adalah kepada para walinya, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini disebut sebagai karomah. Salah satunya misalnya karomah yang terjadi di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang yang diberikan ilmu yang memindahkan istana Ratu Balkis, ya. Kemudian juga ada karomah yang diberikan kepada ibunda Maryam, ya, binti Imran, ya, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau di dalam surat Ali Imran disebutkan ketika beliau berada di mihrabnya, lalu kemudian ada makanan yang datang, ya, kepada ibunda Maryam. Padahal beliau bukan nabi, ya, tapi ini disebut sebagai wali. Nah, keajaiban-keajaiban itu juga terjadi bukan hanya kepada para wali-walinya, ya, para ulama juga, ya. Kita mendengarkan banyak sekali sejarah tentang para ulama-ulama yang memiliki keutamaan dan keajaiban yang luar biasa, ya. Nah, termasuk kita semua juga bisa mendapatkan keajaiban. Nah, kalau para orang mukmin yang mendapatkan keajaiban itu bukan disebut mukjizat, bukan disebut sebagai karomah, tapi disebut sebagai maunah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya, tiba-tiba rumahnya kebakaran dan kayaknya nggak mungkin secara logika dia bisa keluar dari kobaran api itu, tapi ternyata dia selamat. Nah, ini namanya maunah, ya. Kemudian ada bayi yang tertimbun di dalam gempa, terus kemudian tiba-tiba ini bayinya selamat, gitu, ya. Nah, ini adalah maunah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang pertolongan Allah ini, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikenal sekali, suratnya singkat, ya, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, ya, dan kemenangan. Nah, berbeda dengan ajaran yang ada di barat, ya. Yang ada di barat ini mereka mengajarkan tentang metodologi penelitian. Ini metodologi barat itu telah membentuk keajaiban yang sekarang terjadi, ya, dengan metodologi penelitian tentang adanya hipotesa, penelitian, ujian, dan seterusnya, ya, eksperimen dan seterusnya, sehingga akhirnya melahirkan keajaiban-keajaiban yang terjadi seperti listrik, ya, telepon, kemudian juga gelombang dan seterusnya, ya. Nah, Islam mengajarkan lebih dari itu, Bapak Ibu, ya. Islam mengajarkan lebih dari itu. Bukan cuma sekedar metodologi penelitian yang standar sekali, ya, sebab akibat, ya. Tapi Islam ini mengajarkan pemeluknya, penganutnya, itu mereka bisa mendapatkan keajaiban sebagaimana, ya, ajaibnya istana Ratu Bilqis dipindahkan, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana, ya, ajaibnya ibunda Maryam memiliki makanan yang tanpa ada metode, ya,
tanpa ada metodologi, tiba-tiba ada. Ya, makanya ayatnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup Allah katakan jadi, maka jadi. Udah nggak perlu metode, Bapak Ibu. Udah nggak perlu metode penelitian. Udah nggak perlu pakai metode bagaimanapun. Umat Islam ini dahsyat, ya, luar biasa, ya. Jadi ketika Allah mau, ya jadi, ya. Nah, maka tentunya, ya, kalau seandainya hambanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menginginkan sesuatu terhadap hamba itu, ya akan dimudahkan oleh Allah, ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalaulah nabinya ajaib, walinya ajaib, ya, para ulamanya ajaib, kitabnya ajaib, Nabi Isra Mi'raj itu Bapak Ibu kisahnya dahsyat, Bapak Ibu, ajaib, ya, dan seterusnya. Semuanya ajaib. Saya sering berseloroh gitu, ya. Kalau semuanya ajaib, masa umatnya nggak ajaib gitu, ya? Masa kita hidupnya nggak baik? Masa kita masih punya utang nggak lunas-lunas? Itu nggak ajaib, Bapak Ibu, ya? Masa piutang nggak kebayar-bayar, ya? Masa proyek, ya, nggak datang-datang ke kita, ya? Nggak mungkin, Bapak Ibu, ya, nggak mungkin. Jadi umat Islam ini adalah umat yang ajaib, yang dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kehidupannya. Jadi nggak mungkin ketika kehidupan kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, maka, ya, yang akan terjadi pada kehidupan Anda dan kita semua adalah kehidupan yang ajaib. Maka yang kita pelajari adalah polanya, ya. Dalam materi-materi yang sebelumnya sudah banyak disampaikan gitu, ya, tentang pola-pola yang seperti paradox of candy, ya. Itu adalah pola menerima apapun yang Allah tetapkan, ya, kita terima bungkusnya. Kemudian pola detox rezeki, ternyata ada pola detoxnya gitu, ya. Kemudian ada pola, ya, cacat yang sempurna, ya, bahwa ternyata kesempurnaan itu, ya, itu dimulai dari sesuatu yang cacat dan kemudian disempurnakan dan disyukuri, ya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin lebih advance untuk membuat kita kejar bola, Bapak Ibu, ya, kejar bola, mengejar keajaiban itu, ya. Jadi kalau yang selama ini kita defense, ya, kita bertahan, ya, sekarang jika selama ini kita defense, nah sekarang yuk sama-sama kita kejar keajaiban, Bapak Ibu, ya. Nah, dalam mengejar keajaiban ini ada pola, ya. Polanya adalah ternyata seluruh keajaiban-keajaiban itu terjadi ketika masuk ke dalam goa, ya. Masuk ke dalam goa. Makanya judulnya Goa Keajaiban. Semua nabi sebelum diangkat menjadi nabi itu selalu masuk ke dalam proses masuk goa, Bapak Ibu, ya. Selalu melalui proses masuk ke dalam goa, dan goanya berbeda-beda, ya. Nabi Nuh misalnya, goanya apa? Beliau sibuk membangun kapal. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sibuk membangun kapal, padahal ya itu dataran, ya, tidak ada air. Terus kemudian akhirnya karena menerima apa yang Allah perintahkan, ya udah dia sibuk membangun kapal, ya. Dan ini adalah goanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa ke Bukit Tursina bahkan sampai meminta untuk melihat Allah tapi nggak sanggup, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, goanya adalah masuk ke dalam sumur, kemudian menjadi budak, kemudian dipenjara. Nah, ini adalah proses goanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, goanya adalah masuk ke dalam perut ikan paus, ya. Nah, ini selalu berulang, ya, polanya ini selalu berulang. Rasulullah SAW, ya, goanya apa? Ya, Gua Hira. 3,5 tahun beliau bertahanus di Jabal Nur, ya, di Gunung Cahaya dan di Gua Hira, ya. Di Jabal Nur ada Gua Hira di sana. Kemudian yang tadi saya ceritakan, Ibunda Maryam, goanya adalah mihrab, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini goanya berbeda-beda tapi polanya sama,
ya, polanya sama. Setelah mereka berada di dalam goa, terjadi keajaiban. Setelah mereka masuk ke dalam goa, terjadi keajaiban. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, maka bahkan karena ada yang bilang mungkin begini, itu kan para nabi, itu kan para wali, ya. Enggak, bahkan ini jadi kurikulum Bapak Ibu, ya. Jadi kurikulum kepada umat Islam, ya, menjadi kurikulum. Jadi kalau seandainya eksperimen, penelitian itu menjadi kurikulum bagi seorang mahasiswa, maka goa, ya, itu masih menjadi kurikulum bagi seorang yang mencari keajaiban. Makanya kenapa Allah khususkan satu surat, ya, khususkan satu surat berjudul goa yang namanya Al-Kahfi, ya, dan bahkan bukan hanya sekedar dijadikan nama ayat seperti An-Nisa nama ayat, Al-Maidah nama ayat, tapi tidak diminta untuk berulang-ulang, ya. Paling ya kalau seandainya membaca tadarus begitu, ya. Tapi Al-Kahfi itu salah satu surat yang disunnahkan untuk dibaca berulang-ulang setiap malam Jumat, ya. Nah, ini adalah satu pola yang berulang, bahwa ternyata Allah ingin mengajarkan agar kita semuanya juga masuk goa, ya, agar kita semua umat Islam, ya, orang yang beriman itu masuk ke dalam goa. Dan Allah ceritakan di sana, ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami telah menceritakan cerita ini dengan benar, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa proses Al-Kahfi ini adalah sebuah proses al-haq. Naba'ahum bil haqq, ya. Jadi kalau kamu dapat keajaiban ini loh, ya, aku berikan kepada kalian satu kisah, ya. Innahum fityatun amanu, ya. Jadi mereka adalah pemuda yang beriman kepada mereka, kepada Rob mereka. Jadi syarat pertama ketika kita masuk ke dalam goa ini adalah beriman, penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wazidnahum huda. Baru kemudian Allah berikan kepada mereka huda, petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang sebenarnya kita butuhkan atas semua masalah-masalah kita, ya. Hutang kita nggak beres, kita butuh hudan, kita butuh petunjuk. Ya Allah, tolong tunjuki saya gimana caranya memperbaiki nih utang sekian miliar ini, ya, amanah sekian miliar. Piutang nggak dibayar orang, kita butuh petunjuk gimana cara nagihnya dengan baik, begitu, ya. Proyek nggak beres-beres, kita perlu minta petunjuk dari Allah. Kerjaan, ya, tiba-tiba kita di PHK, kita perlu petunjuk. Makanya wazidnahum huda. Maka sekali lagi saya garis bawahi, ya, garis tebal, pakai stabilo warna merah, ya, dan gambar bintang-bintang gitu Bapak Ibu, ya. Masuk ke dalam goa keajaiban merupakan kurikulum bagi umat Islam, ya. Kalau Anda benar-benar ingin dapat hidup yang ajaib, maka nggak ada cara lain kecuali Anda masuk dalam goa, masuk ke dalam goa, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan prinsip-prinsip goanya. Nah, sebelum saya jelaskan prinsipnya, saya jelaskan tentang satu ayat, ya, di dalam surat Al-Kahfi itu. Ayat yang ke-16, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, ya. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nah, jadi ini adalah perintah Allah. Fa'u, ya. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Yanshur lakum, maka Allah akan, ya, yansur lakum rabbukum min rahmatih, mencurahkan, melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Dan ini yang paling dahsyat Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di akhir ayat ini, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Menyediakan. Jadi Allah yang sediakan. Jadi prosesnya, ya, prosesnya adalah bukan kalau kita melakukan sesuatu maka akan dapat seperti ini. Masak air sampai 100 derajat mendidih, itu sunnatullah. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Masak air, kemudian sampai 100 derajat, tiba-tiba airnya mendidih. Ya, kemudian membekukan air, 0 derajat, dia mulai membeku. Nah, ini adalah sunnatullah. Tapi, di dalam proses keajaiban, ini beyond, di luar batas sunnatullah. Gitu Bapak Ibu. Di luar batas sunnatullah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, artinya kalau kita mau disediakan loh Bapak Ibu ya. Bukan kita yang nyari, tapi Allah yang sediakan, ya. Allah yang sediakan, ini loh, ini pakai gitu, ya. Maka fa'wu ilal kahfi, ya, cari tempat berlindung ke dalam gua. Nah, makanya setelah itu kisahnya ashabul kahfi ini atau pemuda kahfi ini ajaib memang, ya, tidur selama 300 tahun, ya. Kemudian dalam hitungannya komariahnya 309 tahun gitu ya. Terus kemudian berguling-guling gitu ya. Kemudian abadilah begitu ya. Mereka bisa sampai melampaui masa 300 tahun. Ini kan ajaib. Beyond sunnatullah, ya. Beyond sunnatullah. Di luar batas, ya, sunnatullah. Maka insya Allah Anda semua perlu yang namanya di luar batas sunnatullah. Insya Allah Bapak Ibu, ya, Anda bisa mendapatkannya. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.